karakter aku lagi kekencengan nyabu. Jadi di selama Karakter kan? karakter ya. Karakter lo ya. Jadi selama Karakter ya. Halo BNI, karakter. Keributan netizen gitu, orang tua lu seterlibat apa? mereka nggak terlibat sih, tapi bokap suka nelfon, ini ada komen ini nih, papa kesel banget. Kalau nggak ada hukum udah papa pukulin. Oke, ternyata fix genetik ya ini ya. Lu sering nggak lagi nge-tweet gitu terus udah lo ketik udah selesai kalimatnya, gue tahu nih kalau gue tweet kayak masalah gue delete. Sering banget. Tas dulu. Sering juga harus. Selamat datang kembali di Inframe Bincang-Bincang bersama para pelaku sinema. Akhirnya kita kedatangan Jeffrey Nicole. Pertanyaan pertama, nama lu asli nggak? Asli. Nama asli tuh? Nama asli. Tapi hurufnya aja yang beda. Oh gimana tuh harusnya? Harusnya JEFRYNIKHOL. Oh. Itu juga sebenarnya karena pas UN SD atau SMP kayaknya baru lihat akte buat nulis nama pas UN. Lah ternyata pakai Y. Selama ini UN pakai I. Oh. Dan udah keburu ke bawah ya. bikin sosmed duluan. Iya. Tapi lu tuh ada bule-bulenya nggak sih? Kagak, nggak Sama ada. sekali. Nggak ada. Bokap dari Sumatera Barat, nyokap juga dari Sumatera Barat. Lahir di Jakarta. Minang banget berarti. Minang banget sih. Oh gitu. Kampungnya di mana? Di papa mama di Pariaman. Pariaman tuh deket Padang ya? Iya, Padang Pesisir. Padang Pesisir. Oh gitu. Kenapa di kayak bule ya? Dia orang Padang. Dokter di rumah sakit, gak ngerti juga. Tapi lu suka disangka bule ya? Iya, banyak yang ngira. Banyak juga yang bilang Manado sih. Manado ya? Iya. Putih-putihnya ya. Tapi orang sana memang begitu skin tone-nya kayak lu gitu? Atau lu memang aneh aja? Iya. Iya. Yaudah kalau bingung gak usah dijawab apa-apa nih. Terlalu berat pertanyaannya. Takut nyinggung. Cancel lagi. Sekarang jadi peka ya. Emang kami berdua sebagai orang-orang yang sering bikin keributan karena bacot di Twitter. Sekarang lebih berhati-hati. Apa persamaan Eros Prakasa dan Jeffrey Nicole? Gitu. Sering dapat masalah karena bacot di Twitter. Iya. Aduh, Sun berantem juga ya? Kalau sampai naik kering sih enggak ya. Sekarang udah lebih chill. Insya Allah. Berusaha. Iya, berusaha sih nggak bikin masalah. Gue menyadari banget sih Twitter itu kan memang sarana yang sangat sering menjerumuskan ya. Karena kayak lu ngerasain apa langsung gitu kan ya. Maksudnya teks gitu kan kalau gambar kan effort ya, lu kadang harus ngedit milih galeri, ngedit foto. Kalau teks kan langsung gitu. Nah, setelah beberapa kali masalah nih lu ada effort untuk kayak ngedelete app dari handphone lu atau manajemen lu mungkin lu boleh nggak jangan main Twitter dulu setahun gitu atau Ngedelete enggak sih. Enggak. Biar ngelatih self control ya. Okay. Bisa nggak nih gue nahan opini jelek gue biar di diri gue aja nih. Asik. Kalau gue kalau lagi gue ngerasa kayak kemarin tuh pas debat capres kayaknya gue udah terlalu bawel nih. Gue delete app gue. Terus gue nge-tweet pakai Safari sih dari handphone. Ada bohong dong. Karena harus nge-retweet promo agak lain. Gara-gara itu. Gak apa. Tapi memang bahaya. Tapi lu gak pernah kayak manajemen lu kayak boleh gak lu jangan main Twitter dulu sebulan enggak ya? Sering. Tapi lu gak mempan ya dikasih tau gitu ya? Akhirnya kayak sebulan 2 bulan retweet doang. Tapi pas ada yang kepikiran sesuatu, aduh pengen banget nge-tweet. Tapi nanya manajer yang satu lagi dulu. Boleh nggak? Boleh ya udah. Oh mau tweet pakai izin. Iya. Lu sering nggak lagi nge-tweet gitu terus udah lo ketik udah selesai kalimatnya, gue tahu nih kalau gue tweet kayak masalah gue delete. Sering banget. Tas sering juga harus. Kayak masalah nih kalau di tweet ya anjing. Ketika dari otak meninggalkan syaraf menuju jari itu masih semangat tuh pas udah selesai ngetik terus dibaca lagi. Kayaknya saya punya karir yang harus saya jaga, ya nggak sih? Itu bahaya ya sosmed itu ya. Apalagi politik.
Lagi kenceng. Tapi kayak politik lu nggak terlalu kan? Maksudnya dulu 2019 kayak sotak gitu kan. Sekarang tapi ada capres yang melamar untuk masuk ke barisannya atau apa gitu? Ada yang ngajak dinner sih. Dinner. Tapi lu nggak mau. Lu nggak mau karena lu memang dalam hati lu bukan coblos dia atau memang lu nggak mau terlibat untuk urusan capres-capresan ini? Lagi nggak mau. Emang nggak tertarik. Kayaknya sekarang udah nggak tertarik juga sih. Kalau duitnya gede? Gede tuh berapa? Bener. Gede, soalnya gedenya gue sama dia bisa jadi beda gitu. Ya, gede tuh berapa? Bener sih. Considerable lah. Satu, Nicole, tolong kamu dinner, tapi nanti kamu akan di-post ya fotonya, foto bareng sama beliau dan foto barengnya akan dipasang di sosmed 1 miliar. Mikir ya. Mikir ya. Kalau 1M kan beberapa film kan harus bangun pagi, reading, syuting. Ini cuman dinner. Mikir sih ya. Mikir. Berarti tawaran yang kemarin kurang menarik. Ini. Nicole baru saja bulan 15 Januari ya berulang tahun ya. Berulang tahun sekarang sudah 25 tahun. 25. Udah dewasa ya. Belum juga sih. Umur doang. Karena lu startnya tuh muda banget ya Nick ya. Pertama kali, bener gak pertama kali main sinetron itu umur 14 tahun. Kami Rindu Ayah, betul? Iya, 13. 13 ya? Miniseri. Miniseri. Tapi sama Bizar. Apa? Sama Bizar. Oh, sama Bizar. Oke. Almarhum Uja meninggal. Terus keluarganya Abi sama almarhum Jeffrey dibikinin miniseri gitu. Oh, I see. Oh, itu ceritanya. Tapi film baru 2017. 2017. Pertaruhan. Itu UPI kan? Itu Mbak Upi yang bikin skrip. Skrip ya? Oke. Kristo ya? Yang direct Mas Kristo Damar Alam. Kristo Damar Alam. Dan itu ternyata jadi film panjang pertama. Jadi anak yang rebel, anak jalanan, dan katanya nggak lu banget katanya karakter di situ. Enggak lagi dulu. Masa sih? Lu tuh ini dulu ya, lebih dibanding sekarang lebih rapi dan lebih tertib dulu. Iya, bahkan nggak suka pakai celana sobek-sobek kayak ngeliatnya kayak apaan sih? Tapi pas di pertaruhan dipakein celana sobek-sobek kok enak juga ya. Dilihat bandel nih kayaknya. Dilihat bandel kayaknya enak. Disegenin. Gitu. Tapi abis itu yang membuat nama lu meledak itu Dirnatan. Iya. Dirnatan gimana pengalaman ceritain dong? Oh, awalnya pas kepilih Dirnatan. Gimana tuh kepilih casting? Casting sama Mas Sanca waktu itu kalau nggak salah. Sanca Katulistiwa. Iya. Terus 3 hari setelahnya langsung dipanggil ke kantor API. Oke. Buat tanda tangan kontrak langsung ketemu Amanda Rolls juga langsung. Oke. Terus kan Dirnatan kan datang dari Wattpad sama novel kan, dan punya fanbase yang gede banget. Iya. Awalnya dikata-katain gitu kayak. Pas di announce bahwa yang merankan Nathan adalah lu. Iya. Soalnya dibandinginnya sama visual di novelnya tuh ada aktor Thailand gitu. Dan emang super ganteng sih, super ganteng, tinggi, cakep banget lah. Jadi pas lu diumumin siapa pendatang baru yang baru satu film ini? Kagak secakep yang di Thailand. Terus lu operasi? Si jalan Gun. Tapi lu kayak gitu ngadepin gitu, itu pertama kali nggak lu karena kan pertaruhan seingat gua kalau secara angka kan nggak terlalu besar ya. Nah Dirnatan kan udah punya base follower. Dan ketika itu kan mungkin lu juga belum terkenal sekarang lah. Followers lu berapa ketika itu? Ingat nggak? Era-era Dirnatan awal sebelum tayang deh. Pas awal kepilih nih, 7.000. 7.000 berarti masih kecil dong. Iya, masih kecil. Artinya lu yang relatif masih baru menghadapi gelombang penolakan kayak gitu apa rasanya? Down banget sih. Masa? Down banget? Down banget. Waktu itu hit paling kacaunya di minggu pertama syuting. Karena tinggi banget dan nyerang pacar aku waktu itu juga. Terus akhirnya aku ngobrol ke Mas Indra, direkturnya, Mas ini gimana ya? Aku udah nggak kuat dikata-katain gini. Sorry, dikata-katain itu di lewat apa sih? Kolom komen IG atau apa? IG. Kolom komen IG. Twitter waktu itu belum punya. Kalimatnya apa? Kayak jelek lah, ini nggak pas lah, nggak selevel sama yang di visual kayak gitu-gitu loh. Dan ya pakai binatang-binatang, kebun binatang juga keluar semua. Masa sih? Gue sudah kan gak salah apa-apa. Kenapa gak dikata-katain segitunya? Ya gak tahu. Untung lu belum tinju.
Belum persiapan LSPK. Persiapan LSPK kalau waktu itu ya. Enggak, maksud gue sampai segitunya ya. Gue tuh nggak terlalu Wattpad banget anaknya. Kok ada visualisasinya sih novelnya? Jadi kayak ilustrasi, tapi dia ngambil foto orang gitu. Emang boleh? Nggak tahu sih, tapi kayak emang sesuatu yang sering dilakukan di sama pembaca Wattpad. Biar bacanya tuh mungkin udah kebayang orangnya siapa. Mulai agak istilahnya sekarang kena mental ketika itu tiap hari dimaki-maki, dicela-cela, terus lu ngomong sama Mas Indra Kobut. Apa katanya? Akhirnya nggak usah buka kolom IG sampai selesai syuting. Biarin filmnya aja yang ngomong. Sanggup loh menahan diri untuk nggak buka IG? Sanggup sih. Untungnya cast Dirnatan tuh kayak Amanda semuanya pada asik-asik. Jadi kita selama 2 minggu udah bercanda di lokasi aja sih, pulang buat tidur pagi ke set lagi. Terus pas tayang gimana? Haters itu ngomong? Hilang, alhamdulillah. Hilang. Pada suka sama filmnya kayak. Pas nonton juga iya sih klasik romcom gitu sih. Iya. Susah gak sih meran, maksudnya kan kalau meranin cowok-cowok kayak gitu kan ngeri cetakannya kan Rangga nih gitu. Ada rasa ketakutan kayak gitu gak sih? Selalu dibandinginnya tuh ADC, Nikola Saputra gitu gak sih? Gak mikir ke Mas Niko juga sih. Gak mikir ke sana. Udah gak nganggap diri selevel sama. Bukan. Jauh banget. Bukan lo nganggap diri selevel sama itu. Tapi maksudnya lo ada beban rasa bahwa kalau bikin film seperti ini nih benchmarknya nih ADC nih gitu. Ada mikir kayak gitu? Enggak juga ya? Jujur gak mikir. Gak mikir sejauh itu sih. Untungnya gak mikir sejauh itu. Iya. Kena mental lagi. Oke, dan Dirnatan udah mulai dikenal luas, film lu semakin banyak. Di luar Ali Topan ya, bener nggak tebakan gue? Gue kan lumayan nonton film-film lu, lumayan lah beberapa, cukup banyak lah. Terima kasih. Kayaknya dari di luar Ali Topan ya, yang menurut gue lo paling enjoy ya. Tebakan gue bener nggak nih? Kayaknya sih Jakarta versus Everybody. Iya lagi. Kita enjoy banget sih. Kayak nontonnya tuh ini kayaknya Nicole kayak enjoy banget di syutingnya, asik banget. Dari scene pertama lo yang jadi ekstras ya kan. Enak aja gitu, seru. Sekarang di Jakarta versus Everybody bisa nge-explore Nicole versi versi asli. Versi asli. Aslinya di kemudian hari. Asli di kemudian hari. Ketika itu belum begitu ya. Meleteknya gara-gara film itu. Berarti gara-gara Robby. Tanggung jawab lu Rob, lu meletekin sisi Bandungnya Nicole meletek lo di film itu loh. Tapi seorganik apa sih? Karena gini, gue tuh nonton film itu ya kan kerasa raw gitu kan, kerasa very organik. Tapi kalau boleh tahu seberapa organik? I mean kayak skripnya kan semua kayak nggak ada skrip ya. Kayak lu ngobrol tuh ngobrol cair banget, natural banget. Tapi sebenarnya itu dialog scripted nggak sih? Skripnya paling kayak 50%. Sisanya kita dialog sendiri. Oh gitu. Jadi hanya ada kayak kasih tahu kalau scene ini tuh ini gitu. Tapi dialog nyambungin ke scene ini kayak gitu doang. Dan pemilihan setnya juga on the spot. Kayak misalnya kita lagi traveling kemana, terus Mas Robby kita lagi di mobil, Mas Robby lihat kayak ada bengkel mobil gitu. Ini bagus nih, kita shoot scene 73 ya di sini. Seorganik itu. Izinnya gimana? Langsung nego saat itu juga berarti? Nggak, ada satu scene yang naik ke pagar, kita nggak bilang, shootnya dari luar. Wow. Asik itu sih. Temen-temen nonton deh, gue gak tau dia di OTT apa sih? Streaming apa tau gak? Netflix ada? Terakhir ada di bioskop online sama Netflix. Bioskop online sama Netflix. Temen-temen cari ya judulnya Jakarta versus Everybody, itu salah satu film Nicole yang gue paling enjoy banget nontonnya. Scene favorit gue di film itu yang lo pulang kerja terus si Bu Yayang lagi cerita soal filmnya, itu gue yakin dia ngarang aja sih itu kan. Ngarang itu pasti gak ada di skrip. Aduh itu lucu banget. Lucu banget itu, ya ampun. Jadi teman-teman shotnya tuh dari arah, jadi mereka tinggal di rumah susun, itu ada pemutar layar tancap gitu. Nicole sama Buya yang senior tuh nonton layar tancap, tapi kamera dari arah layar, dan si Buya yang lagi nyeritain Nicole ini film tentang apa. Tapi gue yakin dia ngasal aja itu kan. Yang jadi ini suaminya ini selingkuh sama ini, terus panjang banget dia cerita. Gue bilang, aduh gila lucu banget. Lu kok bisa nahan ketawa sih? Kan lu harus play along kan. Lu gitu. Bisa nahan ketawa gitu. Itu ceritanya di sini tuh karakter aku lagi kekencengan nyabu. Jadi di selama karakter lo ya. Jadi selama karakter ya. Halo Benny, karakter. Jadi selama gue yang cerita aku lagi fokus ke muka kebas kayak gitu. Aduh itu sih kebas itu dari orang-orang yang pernah make. Iya kebas. Nggak tahu. Nggak pernah make. Pernah kan past tense, nggak apa-apa dong. Orang kan boleh pernah punya salah, yang penting kan berubah.
Tapi itu film seru banget sih. Enjoy banget nontonnya, it's very fun. Pemain-pemainnya dia panennya bagus banget di situ. Iya, Kak Dea. Reading gak sih? Apa? Reading gak lo sama Dea di situ? Apa udah ketemu hari syuting aja udah? Oh, reading kita ada seminggu, 2 minggu kita reading. Oh, lumayan ya. Ada dilatih sama almarhum Mas Yayu juga. Mas Yayu jadi acting coach di situ. Acting coach di situ. Tim Regu kerja di Petet. Regu kerja di Petet. Ya aduh, rest in peace Mas Yayu. Seneng banget, gue juga kerja sama dia di gara-gara warisan waktu itu gue nge-produce Aco yang direct. Wah gila sih. Oh iya, main juga Mas Yayu itu. Iya ini, ini nih film ini ada cerita behind the scene. Jadi ada satu scene Mas Yayu lagi ngomong ke ceritanya dia ngerekam dirinya pakai handycam, bikin pesan buat anak-anaknya. Gue bongkar Aco dikit nggak apa-apa. Jadi posisinya kan ini meja director, Mas Yayu lagi acting di monitor kan, Aco duduk, gue duduk di belakangnya, di belakang Aco. Kalau gue duduk ke sampingnya takut ke distract karena gue kan produser waktu itu, bukan director. Gue duduk di belakangnya dia. Jadi scene itu, Aco tuh bokapnya udah meninggal juga FYI ya. Jadi scene itu ada cerita tentang Mas Yayu bikin video buat anak-anaknya yang baru mereka tonton setelah Mas Yayunya udah meninggal di film. Jadi dia bikin video emosional gitu kan. Pas rolling, gue kan duduk di belakang Aco tuh. Aco nontonnya kayaknya dia mau nangis tapi dia malu gitu. Nahan. Getar badannya. Gue di belakang gue, kenapa nih saudara gue kok getar badannya? Gue mau ini tapi gue liat, oh dia lagi ini kayak lagi emosional itu gara-gara Mas Yayu tuh. And cut, udah cut baru. Wah, emang magis banget sih. Lu pernah film sama dia gak sih? Pernah film Cinta SMA tahun 2017. Oh, gokil ya? Gokil banget Mas Yayu. Gokil banget, semua peran dihidupin sebenarnya. Kehilangan sekali. Sekarang kan lu udah mencoba berbagai macam genre ya, horor udah, action udah, komedi udah. Paling enjoy apa nih? Paling enjoy drama sama action sih, paling fun buat. Komedi malah nggak terlalu ya? Komedi. Kenapa emang? Lu merasa susah atau gimana? Takut gak lucunya aja sih. Kayak harus ada timing, setup, punchline kayak oh my god, itu kan butuh skill. Tapi kan lu pasrahkan diri lu pada arahan sutradaranya aja gak sih sebenarnya? Iya sih, tapi takut gagal aja. Kemarin main romcom kan, Mohon Doa Restu kan? Mohon Doa Restu, iya. Oke. Susah berat ya komedi ya? Enggak sih. Di direct Pak Ocai seru banget sih. Iya, Ocai gitu. Iya. Makanannya Pak Ocai banget. Tapi berarti lu lebih enjoy drama sama action? Sama action. Action. Berarti lu mengutamakan gitu gak? Maksudnya ke depannya kalau pilihan-pilihan masuk horor, sorry nih nggak dulu gue nunggu tawaran action masuk gitu? Enggak juga sih. Tergantung ceritanya. Kalau ceritanya emang menarik, terus karakternya juga kuat di ceritanya, maksudnya berpengaruh buat jalannya cerita. Perannya si karakter ini penting di ceritanya. Aku mau. Susah ngajakin dia. Kontraknya banyak banget. Terakhir kali ngobrol sama siapa? Vela ya? Kavela ya. Nicole, gue pengen ini dong cek jadwal Nicole. Nicole ini masih ada kontrak berapa waktu 5 film. Ngantrinya panjang ya. Masih ini berarti ya, masih ngantri ya sekarang ya. Apa udah mulai dikit-dikit, udah mulai bentar lagi udah bisa. Udah nyelip sih. Udah mulai nyelip. Satu film dari PH lain. Oke. Terus tadi sempat bilang ini. Pengen kuliah? Serius? Pengen banget sih. Nggak gengsi? Nggak malu umur 25 baru masuk kuliah gitu? Kalau udah masuk kayak enggak. Gengsinya tuh masih belum kuliah aja sampai sekarang. Belum sempetin. Emang lu pengen kuliah apa? Kan dulu lu katanya lu pengen bikin game. Dulu SMK IT. SMK-nya IT. Belajar coding, bikin game. I see. Tapi bukan kuliah itu bukan ya? Bukan. Pengen kuliah film? Tadinya film, terus pas dipikir-pikir kayak butuh filsafat sih ini biar wise gue nih. Kayaknya lu butuh yoga. Yoga kayak bukan butuh. Lu butuh jadi dalsim, lu butuh yoga aja lu biar tenang gitu. Kalau nggak jadi wise, jadi radikal. Tapi lu melakukan sesuatu nggak untuk supaya lebih chill? Maksudnya apakah ada yang ngasih lu nasihat, kalau lu coba meditasi atau apa gitu? Atau gue nggak tahu apa rukiah atau Pak Wiki sih nyuruh lu ngapain? Suruh liburan ke luar negeri. Iya. Yang lu baru aja liburan kan? Iya, gue lihat. Dengan arahan dia, akhirnya jalan-jalan sama keluarga, sama teman sama pacar ke luar. Iya. Terus happy banget sih. Berasa lebih tenang gitu, kayak nggak
nggak di bubble aku terus gitu loh. Iya. Ngapain aja kemarin? Cobain makanan Jepang pastinya. Terus di Thailand partinya oke juga sih. Thailand. Thailand. Oh iya, tentu ya. Tentunya. Tentu ke Thailand Nicole ya. Terus dari Thailand ke Jepang. Thailand ke Jepang. Iya, ke Kyoto oke banget sih. Lu seneng ya Kyoto kayak tua-tua gitu seneng lu? Enak banget maksudnya. Bosen banget gue gak tau mau ngapain di sana sumpah. Ada klub sih kalau bosen. Klub di Kyoto juga oke. Saya tidak merokok, tidak minum, tidak suka clubbing. Jadi kadang-kadang kalau ke tempat wisata gitu, kalau udah daerah yang tua-tua gitu, bingung gue gak tau mau liat-liat kuil doang jadinya gitu. Iya kuil sama makanannya sih. Makanannya ya kalau sampai makanan sih. Mabok otoro di sana. Apa tuh? Otoro bagian paling berlemaknya tuna. Ya, enak banget. Otoro. Otoro ya. Lemak tuna. Daging yang paling berlemak. Daging yang paling berlemak. Tiap hari makan itu aja. Di sini mahal, di Jakarta. Ada tapi mahal. Per potong 120.000. Di sana dapat banyak. 120.000 mahal buat Jeffrey Nicole. Mahal sih. Daging segini. Pantesan 1M goyang. 120.000 aja mahal. Boro-boro ditawarin 1M, nolnya berkurang 1 juga mikir ya. Berarti liburan berarti kuncinya gitu ya, jangan kerja mulu ya, harus banyak berlibur. Betul. Tapi lu main kuliah film mau ngambil apa emang? Maksudnya mau arahnya kemana? Behind the scene juga apa? Producing kah, directing atau apa? Kayak penulisan skrip sih. Oh ya? Atau directing. Oh ya? Serius lu? Iya. Wih. Tapi pas lihat Mas Tata ngedirect ada pertimbangan lagi nih. Pas ngeliat Mas Tata ngedirect Pertaruhan, Ali Topan, ngeliat Mas Tata kerja tuh kayak dia tahu banyak banget, dia tahu udah harus ngapain. Dari mana menurut lo pengetahuan itu datangnya? Apakah bener pure dari pengalaman atau dia emang? Kayaknya Mas Tata dari pengalaman sih. Iya. Yang dia cerita tadi sempat ngerjain CG juga. Iya. Butuh belajar lama banget buat satu aplikasi. Masterin itu kan susah banget. Tapi kenapa sih menurut lo apa yang bikin Tata tuh bagus banget gitu kalau bikin yang adegan-adegan yang rusuh-rusuh gitu tuh believable? Kenapa ya? Kok jago banget gitu, bingung gue. Selain dia orangnya rusuh. Selain pintar. Sering moshing, sering liat moshpit jadi. Sering moshpit ya. Karena pengalaman dia juga sih. Iya. Pengalaman Mas Tata dihitungnya juga anak jalanan kan. Iya. Bisa bilang punk lah ya dia. Tadi sih bilang hardcore ya kan, dia senang, dia main musiknya hardcore. Mungkin itu yang bikin dia bisa mengcapture, menerjemahkan adegan-adegan chaotic di gambar tuh enak banget. Enak banget iya. Dapat ya. Mau jadi director apa jangan minder lah. Start small. Film pendek dulu. Film pendek dulu aja 15 detik buat di story. Nanti deh coba. Bisnis. Kemarin tuh apa ya, face wash ya, apa terakhir ini dia terakhir mah kondom ya. apa gitu terakhir. Ya kalau kondom bintang iklan BA. Kalau skincare bisnis. Bisnis dan iya bisa sih. Mulai belajar bisnis lah ya. Belajar bisnis. Gimana, enjoy sih. Akhirnya darah Padangnya kepake juga. Iya juga Padang. Dagangnya jago ya, saingannya Cina bener. Bener itu. Saingan itu orang Cina, orang Padang gimana pasti dagang. Benar. Iya, untung Topan di Melawai sama Bulungan kan, jadi toko emas semua tuh orang Padang semua. Oh iya. Semua iya. Beneran nih emang banyak toko emas orang Padang di situ. Dulu bokap sempat jualan emas di Melawai. Oh gitu. Iya. Sekarang masih jualan bokap? Udah enggak. Oke. Bokap nyokap di sini apa di sana? Bokap nyokap di sini. Tadinya bokap tinggal di Pekanbaru. Baru tahun kemarin pindah ke sini biar lebih dekat aja. Lo kalau lagi kayak keributan netizen gitu, orang tua lu seterlibat apa? Mereka nggak terlibat sih, tapi bokap suka nelfon, ada ngasih tahu ini ada komen ini nih, papa kesel banget. Bapaknya ngomporin. Om, mohon maaf nih Om, anaknya kan udah panasan. Tolong diademin, jangan dikomporin. Papa kesel banget, kamu tampol aja dah. Aduh. Kalau nggak ada hukum udah papa pukulin. Oke, ternyata fix genetik ya ini ya. Jeffrey Nicole bukan faktor pergaulan ya begini, genetik. Halo. Ampun Om. Ternyata memang faktor turunan ya. Boleh ambil satu? Langsung dibaca. Maaf. Menurut pendapat temanmu, apa hal yang paling sering kamu keluhkan?
Menurut pendapat temanmu, apa yang sering kamu keluhkan? Berarti teman lu pernah ngomong, lu tuh ini mulu, lu komplainin ini mulu gitu, ada? Ngeluh. Atau sesuatu yang lu sebel tentang diri lu, yang kayak kenapa sih gue begini? Oh, gitu. ada sih. Yang langsung kepikiran sih telat pertama. Suka telat. Time management aku emang kurang banget sih. Dan lu sadar itu? Dan sadar itu. Nah, kalau syuting gimana? Untungnya kayak paling sering sih telat setengah jam sih. Oh, tadi telat juga sih. Tadi telat ya. 24 menit. Kenapa sih sesusah itu untuk jadi tepat waktu emang? Ada masalah tidur, bukan insomnia ya. Iya, ada masalah tidur. Jam tidurnya. Jam tidurnya susah buat kalau tidur kan harus otak tuh harus di frekuensi rendah kan. Oke. Kata psikiater aku sih. Oke. Harus turun ke frekuensi rendah. Oke. Baru bisa menuju tidur. Oke. Sementara di otak aku kata psikiater aku frekuensinya tinggi dulu. Tinggi terus mikir. Mikir ya. Mikirin apa sih? Nggak tahu, biasa lah anak-anak zaman sekarang overthinking. Overthinking. Oke lah, semoga lebih bisa tidur lebih gampang sehingga bisa lebih tepat waktu. Iya. Sehingga persyutingan juga lancar. Lancar semua, lancar karirnya, santai-santai di Twitter. Kalau mau nge-tweet, kalau udah diketik, dilihat lagi. Kalau kira-kira jangan pencet send, pencet delete aja ya. Oke. Jangan draft. Kita saling mengingatkan ya. Itu sebenarnya saya barusan lagi ngomong sama diri sendiri teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak Inframe bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini bersama Jeffrey Nicole. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.